Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman yang melihat video ini. Sebelumnya mohon maaf saya membuat video ini karena ada hal-hal yang mungkin perlu saya sharingkan ke teman-teman. Bukan berarti saya menggurui atau saya lebih pintar dari teman-teman saya, tapi saya ingin belajar dari teman-teman semuanya yang merupakan pemegang program PISPK dan melakukan persiapan akreditasi ataupun yang sudah melakukan akreditasi. Jadi secara umum saya ingin membuat video ini karena yang pertama adalah ini adalah pertama kali saya melakukan akreditasi di puskesmas ya. Sebelumnya saya di rumah sakit dan ternyata untuk proses akreditasi di puskesmas sedetail itu, seperti itu. Kemudian saya belajar dari Banjarnegara 1, Banjarnegara 2 dan Pagentan 2 yang sudah melaksanakan akreditasi. Ternyata saya menyimpulkan ada dua hal yang cukup penting dalam pelaksanaan akreditasi, yaitu karakteristik surveyor. Mungkin ini secara teknis tidak terlalu diperhatikan, tapi secara non teknis ini cukup penting karena yang saya lihat, yang saya observasi di Banjarnegara 1 dan 2 itu sebegitu detailnya seorang surveyor menanyakan tentang program-program PISPK pada saat sesi wawancara seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah di akreditasi itu ada banyak elemen penilaian yang harus disiapkan. Namun setelah saya pelajari, elemen penilaian itu hanyalah dokumen-dokumen standar untuk melakukan setiap kegiatan di puskesmas. Harus ada dokumen-dokumen pendukung atau pengetahuan-pengetahuan pendukung untuk bisa kita menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan surveyor terkait pelaksanaan dari program-program yang ada di puskesmas. Oke, langsung saja saya ingin membuat dua sesi di video ini. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang program PISPK secara umum ya, tidak secara detail. Maksudnya adalah, tujuannya adalah saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman pemegang program bahwa program PISPK itu apa sih? Pentingnya PISPK di puskesmas itu apa, dan mengapa di akreditasi 2023 puskesmas PISPK itu menjadi program penguat dari upaya kesehatan masyarakat. Nanti di sini akan saya bahas sedikit, kemudian di sesi 2 saya akan membahas tentang elemen penilaian yang sudah saya upload di Google Drive. Nanti teman-teman bisa lihat untuk puskesmas Pagentan 1 yang saya upload kemarin baru EP 2.5.1 atau yang intervensi awal. Di situ saya upload dua folder. Yang pertama adalah folder tentang dokumen EP hanya sesuai EP yang diminta. Kemudian yang kedua dengan folder revisi PISPK itu membahas tentang semua dokumen yang ada di EP dan dokumen-dokumen pendukung yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan surveyor nanti ketika dia lakukan akreditasi. Oke, yang pertama saya ingin mempresentasikan tentang monitoring dan evaluasi program PISPK di Puskesmas Pagentan 1. Jadi monitoring dan evaluasi ini, PowerPoint ini saya presentasikan ketika saya akan melakukan persiapan intervensi awal. Dan nanti di sini dijelaskan ada beberapa hal yang cukup penting untuk pemegang program PISPK karena ada beberapa alasan-alasan mengapa program PISPK itu dilaksanakan. Oke, yang pertama table of content. Ada analisis situasi, diskusi, pengenalan aplikasi PISPK dan RTL. Jadi table of content ini saya buat untuk
mengenalkan aplikasi Pispeka kepada teman-teman eh, pengelola program PJUKM, kemudian lintas sektor ya, lintas program di Puskesmas. Harapannya nanti semua teman-teman yang ada di Puskesmas itu bisa melakukan penginputan terkait pendataan intervensi awal atau intervensi lanjut. Karena tidak mungkin data satu puskesmas yang mengelola itu hanya satu orang. Seperti itu. Makanya dari itu saya mencoba menggerakkan teman-teman untuk bagaimana caranya teman-teman bisa mengenal aplikasinya, kemudian bisa melakukan penginputan, kemudian sedikit banyak mengetahui konten-konten yang ada di aplikasi Pispeka. Yang pertama, analisis situasi, diskusi, pengenalan aplikasi, dan rencana tindak lanjut. Oke, yang pertama deskripsi singkat. Program Pispeka dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oke, ini secara umum ya. Yang kedua, pelaksanaan program Pispeka diselenggarakan melalui pendekatan keluarga. Ketika nanti ada pertanyaan, mengapa harus ada pendekatan keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat? Mengapa tidak fokus ke kesehatan perorangan atau kesehatan suatu kelompok? Lah nanti di sini kita diskusikan dan ada jawaban sebagai dasar kita tahu betapa pentingnya program Pispeka. Kemudian yang ketiga adalah integrasi upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat secara berkesinambungan, atau UKP dan UKM ini ya, secara berkesinambungan dengan target atau fokus keluarga berdasarkan data dan informasi dari Prokesga. Oke, yang kita garis bawahi adalah data dan informasi dari Prokesga. Data dan informasi dari Prokesga ini adalah suatu jawaban mengapa program Pispeka itu di akreditasi 2023 menjadi penguat program UKM yang dilaksanakan di masyarakat. Sesuai judul subbabnya kan, Pispeka menjadi penguat program upaya kesehatan masyarakat. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah data dan informasi dari Prokesga. Ketika ada data, informasi dari IKS wilayah, kecamatan, desa, RT, RW sampai keluarga, harapannya nanti teman-teman UKM ketika melaksanakan kegiatan UKM itu secara perencanaan itu matang. P1 ya, perencanaan. Kemudian secara penggerakan lebih terukur, lebih terintegrasi, dan secara P3 untuk pelaporan itu terrecord menggunakan sistem informasi dari Prokesga, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pendekatan keluarga sehat adalah salah satu cara puskesmas untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Yang dia harus digarisbawahi adalah mendatangi keluarga. Jadi kemarin saya sempat berdiskusi dengan teman-teman pengelola Piker, kemudian teman-teman UKM, UKP seperti itu. Jadi betapa pentingnya untuk mengintegrasikan semua program yang ada di puskesmas. Sebagai contoh, mengapa kita harus mendatangi keluarga? Ternyata untuk di Piker itu ada kunjungan sehat dan kunjungan sakit. Kunjungan sakit itu ya pasien berobat ke puskesmas. Dan kunjungan sehat itu adalah keluarga yang sehat, kita kunjungi dan kita berikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Maka dari itu di aplikasi Pispeka ini juga mendukung program-program JKN ya. Salah satunya adalah untuk JKN itu adalah ada dana titip sehat. Nah, dana titip sehat ini sebenarnya menjadi isu di masyarakat. Sebagai contoh itu masyarakat ada yang komplain misal, saya membayar BPJS tapi tidak pernah saya pakai. Apakah uang saya itu
bisa bermanfaat atau tidak. Sedangkan saya jarang periksa, tapi saya setiap bulan membayar. Jadi untuk di sistem BPJS atau pelayanan di puskesmas itu, puskesmas itu fokusnya ke promotif dan preventif. Kemudian rumah sakit itu fokusnya ke kuratif dan rehabilitatif ya. Jadi untuk promotif dan preventif itu menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian di sistem BPJS itu ada dana titip sehat. Jadi dana yang dititipkan oleh puskesmas, oleh BPJS untuk puskesmas untuk dilakukan kunjungan keluarga sehat. Oke, makanya dari itu di BPJS itu ada kunjungan sehat seperti itu. Lah, kunjungan sehat ini fokusnya ke apa? Promotif dan preventif. Seperti itu. Kemudian yang kedua, slide ini secara sangat umum ya ditampilkan ketika terkait dengan BISPK, arah kebijakan RPJMN 2020 sampai 2024. Kemudian strategi RPJMN yang pertama meningkatkan kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, pemberdayaan gerakan masyarakat hidup sehat, penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Oke. Dari strategi ini bisa disimpulkan 4 hal ya. Yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dari 4 hal ini adalah 4 pokok dari kegiatan PISPK. Dan 4 hal ini juga 4 hal pokok dari SPM kabupaten atau kota. Jadi dari strategi RPJMN kemudian diturunkan ke SPM, kemudian diturunkan melalui program-program yang ada di PISPK, seperti itu. Ini lanjut saja. Pendekatan keluarga. Cara kerja puskesmas yang tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, melainkan keluar gedung dengan mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya, tidak hanya mengandalkan UKBM ya, atau upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu, pos bindu, pos lansia, pos remaja, dan lain-lain. Pendekatan keluarga adalah pendekatan pelayanan yang mengintegrasikan UKP dan UKM, dalam hal ini PISPK melalui sistem informasi ya. Yang kedua, secara berkesinambungan. Yang ketiga, dengan target keluarga. Yang keempat, didasari data, informasi, dan profil keluarga sehat. Oke, ini adalah SPM kesehatan dan pendekatan keluarga atau PISPK. Dari sini bisa teman-teman lihat, untuk SPM kabupaten atau kota ada 1 sampai 17. Kemudian yang warna hijau adalah SPM yang tidak ada di pendekatan keluarga. Yang warna biru adalah 4 sampai 12 adalah SPM yang sejalan dengan pendekatan keluarga. Yang nomor 13 sampai 17 adalah pendekatan keluarga. Dari sini teman-teman bisa lihat bagaimana program strategi RPJMN 2020 dan sampai 2024 tentang strateginya nanti diturunkan ke SPM dan aplikasi pendekatan keluarga, seperti itu. Jadi di sini bisa dilihat dari yang nomor 4 ya. Ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, kemudian screening kesehatan standar, kemudian ODGJ, TB paru, merokok, dan lain-lain. Oke, manajemen puskesmas. Jadi, yang saya pelajari di sini yang paling penting dari semua rangkaian kegiatan yang ada di puskesmas adalah P1, P2, dan P3. Entah itu PISPK, Perkesmas, Gizi, UKM, UKP, apapun itu harus melalui proses-proses manajemen puskesmas ini. Yang pertama adalah perencanaan,
kedua adalah penggerakan dan pelaksanaan, yang ketiga adalah pengawasan, pengendalian dan penilaian. Jadi teman-teman yang teman lihat di EP itu harus mencakup 3 hal ini: perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian. Jika suatu program tidak direncanakan, tahu-tahu dilaksanakan, itu tidak melalui proses manajemen puskesmas. Nantinya pasti akan ditanya oleh surveyor, perencanaannya mana, penggerakannya mana. Kemudian jika sudah digerakkan tapi tidak diawasi, tidak dikendalikan, tidak dinilai, itu bagaimana, seperti itu. Jadi yang harus teman-teman ingat, untuk program apapun di puskesmas harus sesuai dengan P1, P2 dan P3 walaupun di EP itu tidak ada. Oke, ini juga salah satu isu yang cukup penting ya. Kemarin saya sempat bingung, di EP 251 adalah intervensi awal, 252 adalah intervensi lanjut, 253 adalah germas. Saya sempat bingung, intervensi awal itu apakah yang dulu awal dilaksanakan 2016 atau sampai 2019, atau keluarga yang belum dilakukan kunjungan atau incomplete itu bisa masuk intervensi awal. Oke, jadi ini adalah untuk dasar teman-teman melakukan kunjungan intervensi awal. Nanti teman-teman bisa menjelaskan bahwa secara prinsip kunjungan intervensi awal adalah kunjungan keluarga yang belum dilakukan kunjungan sama sekali. Oke. Secara prinsip adalah intervensi awal adalah kunjungan keluarga yang belum dilakukan kunjungan sama sekali. Kemudian intervensi lanjut adalah kunjungan keluarga yang sudah dilakukan kunjungan pertama atau kedua dan difokuskan untuk memperbaiki permasalahan kesehatan. Sebagai contoh, ada satu keluarga di tahun 2023 belum dilakukan kunjungan keluarga. Karena di tahun 2016 keluarga ini belum menikah, sedangkan 2023 sudah menikah dan sudah punya anak, misal. Jadi keluarga ini masuk intervensi awal karena belum pernah dilakukan kunjungan. Kemudian ketika sudah dilakukan intervensi awal, pendataan dan intervensi dalam bentuk edukasi, kemudian muncullah IKS. IKS itu adalah IKS keluarga yang menunjukkan keluarga itu sehat atau tidak. Kemudian di situ ada ditampilkan profil kesehatan keluarga yang mencakup 12 indikator. Setelah muncul IKS dan 12 indikator itu muncullah permasalahan kesehatan yang ada di keluarga A tersebut. Maka dari itu IKS dan 12 indikator itu menjadi data bahan yang akan dianalisis, dipersiapkan, dan dilakukan kunjungan intervensi lanjut. Oke, di sini clear ya untuk intervensi dan awal dan intervensi lanjut. Kemudian teman-teman yang perlu diperhatikan di sini adalah masa pelaksanaan PISPK. Masa pelaksanaan PISPK kita bagi menjadi 2. Masa enumerator intervensi awal tahun 2016 sampai 2019, kemudian masa post-Covid 2022 sampai 2023. Masa enumerator intervensi awal itu dilaksanakan tahun 2016 sampai 2019, dilaksanakan oleh enumerator. Kemudian kita sangat ingat bahwa tahun 2020 sampai 2021 banyak sekali program di puskesmas mandek karena tidak bisa kita melakukan kunjungan keluarga. Kemudian secara pelaporan juga berhenti. Kemudian banyak sekali program yang direfocusing untuk penanganan COVID. Maka dari itu tahun 2020 dan 2021 itu tidak dilaksanakan. Oke. Kemudian
Masa yang kedua adalah masa post Covid sekarang ya, 2022 sampai 2023. Masa post Covid ini adalah, kalau di tempat kami, adalah intervensi awal yang kita lakukan. Karena dengan dasar data yang ada di tahun 2016 sampai 2019, karena tingginya dinamika perubahan di masyarakat, itu pasti perubahannya sangat drastis. Dibuktikan ketika kita melakukan pendataan intervensi awal 2016 sampai 2019, di tempat kita itu sekitar 4.000 sekian yang terdata. Dan memang di situ banyak permasalahan, tidak hanya perkembangan dan dinamika masyarakatnya, namun ada juga hal-hal teknis yang membuat data-data itu tidak valid. Sebagai contoh, banyaknya data yang incomplete, kemudian banyaknya data yang tidak valid. Misal ODGJ disebut tidak disebut ODGJ, terus banyak data-data yang tidak real ya. Mungkin teman-teman bisa menemukan di raw data PISPK-nya teman-teman. Kemudian masa COVID itu kita tidak melaksanakan kunjungan keluarga. Kemudian masa post COVID adalah sekarang. Masa post COVID itu adalah tahun 2022 sampai 2023. Ini adalah masa ideal. Kenapa? Karena di tahun 2022 kita melakukan perencanaan kunjungan keluarga awal masa post COVID, dan 2023 awal adalah kunjungan intervensi awal, seperti itu. Di tempat kami untuk intervensi awal itu dilakukan Januari sampai Mei. Kemudian intervensi lanjut itu Juni sampai September, seperti itu. Jadi bukti dokumen yang kemarin Mbak Lucy berikan ke saya itu masih menggunakan intervensi awalnya, masih menggunakan data di tahun 2016. Sedangkan data di tahun 2016 kita sudah nggak punya, karena saya masuk puskesmas 2021. Data 2016 paling kita hanya bisa tracking di aplikasinya. Kemudian untuk prokesga, foto, kemudian surat tugas itu kita nggak ada semua gitu. Makanya itu teman-teman harus paham ketika ditanya oleh surveyor, mengapa kunjungan keluarga awal dilakukan di tahun 2022 sedangkan pendataan di tahun 2016. Kita bisa menjelaskan bahwa untuk intervensi awal kita bagi menjadi 2 masa. Kemudian secara prinsip kunjungan intervensi awal itu seperti apa. Maka dari itu kunjungan di tahun 2022-2023 itu masih valid untuk dilakukan intervensi awal. Oke, lanjut. Ini analisa IKS puskesmas kita. Permasalahan, kemudian RTL. Oke. Itu overview secara singkat tentang PISPK. Harapan saya teman-teman lebih memahami tentang PISPK, tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud lebih hebat dari teman-teman. Saya banyak belajar dari teman-teman semua, terutama teman-teman yang sudah melaksanakan akreditasi. Kemarin saya melakukan observasi di Pagentan 2, Banjar 1 dan Banjarnegara 2. Oke. Kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu tentang elemen penilaian. Elemen penilaian ini di PISPK dibagi menjadi 3 ya, tadi sudah disebutkan. Untuk 2.5.1, sebelum kita masuk elemen penilaian ini, kita harus ingat kembali bahwa semua kegiatan yang ada di PISPK itu harus melalui proses manajemen puskesmas, ya. Proses manajemen puskesmas P1, P2 dan P3. Ini yang harus kita ingat. Perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat dokumen saya di Google Drive. Di sini saya upload tentang PISPK Pagentan 1 dan revisi PISPK. Nanti teman-teman bisa lihat di revisi PISPK. Di sini sudah saya
kelompokkan. Yang pertama KAK dan SOP. KAK sudah saya buat, SOP PISPK sudah saya buat. Paling nanti teman-teman hanya menambahkan ini. SOP intervensi awal, SOP intervensi lanjut, kemudian SOP penginputan aplikasi di aplikasi keluarga sehat. Ini belum saya buat. Nanti teman-teman bisa membuat sendiri sebagai bukti dukung. Karena di KAK, SOP itu tidak ada di EP ya. Namun ini bisa jadi ditanyakan surveyor karena KAK, SOP, kemudian ini teman-teman juga bisa menambahkan lagi RUK RPK ya. RUK RPK karena ini adalah salah satu bagian dari P1 perencanaan ya. RUK RUK tahun misal kita melaksanakan tahun 2023, RUK-nya tahun 2022 pengajuannya. RPK juga ada RPK tahunan dan RPK bulanan seperti itu. Ini tidak ada di EP teman-teman ya. Tapi ini perlu kita persiapkan karena ini menyangkut atau terkait dengan perencanaan dari satu program di puskesmas seperti itu. Kemudian teman-teman bisa lihat 2.5.1 yang A di EP yaitu dibentuk tim pembina keluarga, tenaga administrasi, dan surveyor dengan uraian tugas yang jelas. Ini masuknya R, regulasi ya. Jadi di sini yang diminta adalah SK tim pembina keluarga dengan uraian tugas yang jelas. Kita buka. Nanti teman-teman bisa koreksi punya saya juga. Tapi intinya teman-teman mengetahui secara umum tentang SK di sini. Ini seperti biasa SK ada kop surat, keputusan, menimbang, mengingat, menetapkan. Kemudian di sini lampirannya adalah ada tim program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Di sini dijelaskan ya. Nama Miftah PJ PISPK. Harusnya pengelola ya karena oh iya betul PJ sorry. PJ PISPK. Kemudian ada admin PISPK. Kemudian untuk per desa itu kemarin saya mendapat revisi dari PJ UKM saya itu disebutkan koordinatornya, koordinator pembina keluarga desa Pagentan. Kemudian di bawahnya adalah tim pembina keluarga Pagentan. Kemudian koordinator pembina keluarga Kalitlaga, bawahnya timnya dan lain-lain sampai bawah. Kemudian tanda tangan kepala puskesmas, kemudian lampiran yang kedua adalah uraian tugas. Uraian tugas di sini sudah jelas ya. Untuk koordinator, kemudian PJ, kemudian admin itu di sini sudah jelas uraiannya. Saya rasa untuk SK sudah clear. Kemudian kita masuk ke yang B. Oke, yang B. Tim pembina keluarga melakukan kunjungan keluarga dan intervensi awal yang telah direncanakan. Oke, ini yang menarik. Intervensi awal yang telah direncanakan. Walaupun di sini hanya pokok pikirannya yang diminta adalah rencana kunjungan intervensi keluarga awal, tersedia bukti. Jadi di sini adalah dokumen dan wawancara. Namun kita harus mempersiapkan juga perencanaannya seperti itu. Tim pembina keluarga melakukan kunjungan keluarga dan intervensi awal yang telah direncanakan mulai proses persiapan dan pendokumentasian. Oke, digaris bawah ya. Proses persiapan dan pendokumentasian. Persiapan, kemudian pelaksanaan dan pendokumentasian. P1, P2 dan P3. Oke, kita lihat di dokumennya. Ini saya bagi dua, perencanaan. Oke, untuk perencanaan ini kayaknya nggak sesuai EP banget ya.
Tapi menurut saya ini hal yang paling penting. Oke, yang pertama, kemarin saya mendapat revisi, mendapat masukan dari PJUKM saya. Secara masa pelaksanaan intervensi awal itu sudah kita bagi. Kita akan melaksanakan intervensi awal di tahun 2022-2023 post Covid ya. Setelah dilaksanakan intervensi awal masa enumerator tahun 2016 sampai 2019. Maka dari itu, di sini harus dijabarkan analisa situasi kunjungan keluarga awal saat masa enumerator, seperti itu. Saat masa enumerator sudah dilakukan, intinya seperti ini. Saat masa enumerator sudah dilakukan kunjungan berapa keluarga, kemudian sekarang itu targetnya berapa gitu untuk kita melakukan perencanaan, penjadwalan, kemudian pelaksanaan seperti itu. Kita buka satu-satu ya. Yang pertama, revisi analisis situasi kunjungan keluarga awal. Ini mungkin agak keluar dari pakem ya, karena memang ketika saya membaca lebih detail lagi itu, sebelum kita melakukan kunjungan keluarga awal di tahun 2023, kita harus punya analisisnya di masa enumerator. Oke, di sini adalah analisa kunjungan intervensi awal enumerator tahun 2016 sampai 2019. Di sini saya jabarkan. Puskesmas Pagentan 1 2023. Pendahuluan seperti biasa. Kemudian yang B, analisis situasi hasil intervensi awal enumerator. Yang pertama IKS Puskesmas. Dulu kita masih 0,03 IKS Puskesmas masa enumerator. Berdasar data di atas dapat disimpulkan IKS Puskesmas Pagentan 1 itu 0,03. Jadi IKS kita sebelum kita melakukan intervensi awal, kita harus tahu berapa dulu, karena nanti akan dibandingkan IKS awalnya berapa, prosesnya seperti apa, kemudian setelah dilakukan proses itu IKS-nya menjadi berapa, seperti itu. Jadi di situ akan muncul progres. Kemudian yang kedua, rekapitulasi IKS kecamatan. Oke, di sini adalah data yang sangat amburadul ya. Ini IKS kecamatan, ada desa-desa di Pagentan 1 dan Pagentan 2. Nah, itu teman-teman bisa download di IKS wilayah kalau nggak salah ya. Di IKS wilayah. Seperti itu. Ini teman-teman bisa lihat IKS kecamatan itu 0,053. Nah, ini yang cukup menarik. Ini adalah jawaban mengapa saya dan teman-teman Puskesmas itu perlu melakukan kunjungan intervensi awal, karena sebagai data dan informasi memperkuat program UKM, hasil dari kunjungan keluarga awal masa enumerator itu menurut kami sangat tidak valid. Sebagai contoh, ini adalah ada satu desa yang tidak mempunyai keluarga sehat. Di sini bisa dilihat jumlah keluarga yang diinput hanya 85 orang. 85 kepala keluarga. Setelah saya cross check, ternyata satu desa itu ada 490. Berarti hanya sekitar nggak sampai 20% kakak di desa Tegal Jeruk itu dilakukan pendataan. Apakah ini bisa menjadi data yang valid? Tentu tidak. Maka dari itu menjadi dasar kita melakukan intervensi awal masa post Covid seperti itu. Ini yang penting untuk teman-teman menjadi jawaban ketika enumerator bertanya ya. Kemudian juga masih banyak sekali data-data jumlah keluarga yang dulunya sekian, namun setelah saya cross check jumlahnya jauh dari data yang ada, seperti itu.
Kemudian kita lanjut ke kita susun rekapitulasi IKS per desa Pagentan 1. Rekapitulasi ini adalah rekapan intervensi awal masa enumerator. Seperti itu. Di sini bisa teman-teman lihat. Di tempat kami ada 9 desa, IKS-nya berapa, kemudian di sini ditampilkan keterangannya. Tidak sehat semua. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pertama, nilai IKS di semua desa masih sangat rendah, jauh dari nilai keluarga sehat. Kedua, ada desa yang tidak mempunyai keluarga sehat, yaitu desa Tegal Jaruk yang saya sebutkan tadi. Kemudian, yang ketiga, urutan desa yang mempunyai IKS terendah, kita urutkan. Ya, kita urutkan seperti ini. Kemudian, permasalahan IKS yang sangat rendah itu yaitu pendataan masa enumerator. Yang pertama, permasalahannya. Nanti teman-teman di sini bisa masukkan ke metrik permasalahannya. Yang pertama, jumlah pendataan yang masih sangat sedikit di semua desa, sudah disebutkan. Masih banyak keluarga inkomplit atau status penginputannya tidak lengkap. Di tahun 2020 dan 2022, kegiatan penginputan dan kunjungan keluarga awal dihentikan karena ada pandemi COVID-19. Tadi yang sudah saya sebutkan di masa kunjungan keluarga sehat di puskesmas. Ada jeda di tahun 2020 sampai 2021 ini. Kemudian jumlah tenaga yang kurang pasti, tidak ada anggaran di tahun 2022 dan 2023. Kemudian teman-teman dari permasalahan ini nanti teman-teman bikin metrik, dimasukkan fishbone gitu. Fishbone itu adalah tentang analisa sebab akibat. Akibatnya adalah nilai IKS rendah ya. IKS puskesmas yaitu 0,03. Ini akibatnya. Kita mencari sebabnya apa? Lah, di sini kita analisa fishbone atau tulang ikan ya. Bisa dilihat dari man money, method, machine, kemudian measurement, kemudian yang terakhir environment. Untuk mainnya di sini pengetahuan kecakapan penginputan rendah, pertanggungjawaban hasil IKS yang kurang, kemudian money di sini tidak ada ya karena masa enumerator itu ada anggarannya. Kemudian metodenya, metode pelaporan yang tidak terkontrol dan lain-lain, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian kesimpulan ini adalah menjabarkan permasalahan dan rencana tindak lanjut. Permasalahannya yang tadi sudah saya sebutkan di sini. Rencana tindak lanjutnya adalah perlu dilakukan perencanaan intervensi awal masa pos pandemi untuk meningkatkan total coverage kunjungan keluarga dan meningkatkan nilai IKS puskesmas. Yang terakhir adalah mengetahui kepala puskesmas, seperti itu. Sudah berapa menit ini? Oke. Yang selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Di sini 1 sampai 8 itu menjelaskan dari perencanaannya. Yang kedua adalah revisi undangan monitoring evaluasi persiapan intervensi awal. Secara undangan mungkin umum ya. Teman-teman sudah punya formatnya masing-masing puskesmas. Undangan kita undang tanggal 2 Januari. Oke. Yang mengikuti adalah koordinator masing-masing program, PJ UKM dan lain-lain. Menandatangan hasil IKS yang sadar, maka kami mengundang saudara untuk dilakukan monitoring evaluasi PISPK dilaksanakan hari Senin 2 Januari bla bla dan lain. Ini undangannya. Jadi intinya kita menganalisis dulu sebelum kita melakukan undangan, kita harus punya analisis untuk disampaikan ke teman-teman yang kita undang, seperti itu. Lah, analisisnya yang tadi ya. Kemudian yang ketiga, daftar hadir. Daftar hadir umum ya, teman-teman pasti punya formatnya. Daftar hadirnya siapa saja, ada PJ UKM, pengelola PISPK. Ini daftar hadirnya disesuaikan dengan SK, seperti itu.
daftar hadir, notulen. Untuk notulen kemarin di Banjarnegara 2 atau Pagentan Pagentan 2 sorry. Itu ada koreksi untuk notulen itu disebutkan rundown yang detail. Rundown yang detail, kemudian kegiatannya apa saja. Mungkin ini menurut saya sudah cukup mewakili ya. Ada pembukaan, dibuka siapa, penyampaian materi, materinya apa saja, acara lain-lain, penutup, seperti itu. Jadi kemarin undangannya tanggal 2, tanggal undangannya ya. Kemudian tanggal pelaksanaan tanggal 5. Di sini jelas disebutkan bahwa tanggalnya tanggal berapa, jam, terus rundownnya, ketuanya, sekretarisnya siapa, pesertanya siapa. Harus disebutkan dengan jelas. Notulen sudah, kemudian jadwal. Oke, jadwal untuk penjadwalan. Kemarin saya mendapat revisi dari PJ UKM kita untuk penjadwalan. Waktu awal saya konsultasi itu disebutkan detail. Misal, Wiwin Haryani kunjungan ke siapa, nama kakaknya siapa, tanggal berapa, karena itu harus match dengan surat tugas seperti itu. Karena pas awal surat tugas itu per hari. Namun ini ada sedikit revisi. Mungkin teman-teman berbeda ya, tapi di tempat kami menggunakan ini karena pertimbangannya adalah banyaknya keluarga yang akan kita kunjungi seperti itu. Jadwal keluarga dan intervensi awal. Di sini ada desa, sasaran, tanggalnya, bulan sorry harusnya. Ini tanggalnya itu tidak per hari, namun Januari sampai Mei sesuai masa intervensi awal. Petugasnya siapa saja. Ini secara umum. Mengapa ini direvisi? Karena banyaknya target sasaran. Karena ketika menggunakan target sasaran yang banyak, menggunakan sampling agak susah ya. Makanya dari itu untuk targetnya langsung berapa kakak seperti itu. Jadwal sudah, materi yang tadi saya sampaikan. Kemudian lampiran. Oke. Untuk lampiran mungkin agak sulit untuk teman-teman yang tidak melakukan proses PISPK dengan baik ya, maaf. Tidak melakukan kunjungan. Sebenarnya di tempat kami juga tidak melakukan kunjungan, namun proses penginputan tetap berjalan seperti itu. Untuk lampiran ini cukup penting karena ketika ditanya surveyor, ini ada sasarannya. Sasarannya muncul. Pelumbungan sekian, babatan sekian, ini sekian. Tapi ketika kita suruh ngecek, coba desa Plumbungan 203 punya datanya enggak yang sudah dikunjungi? Siapa aja namanya? Kita punya datanya semua, seperti itu. Dan ini real time ya, karena untuk pendataan tahun 2023 kita pendataannya cukup banyak. Lah, PR-nya ini, teman-teman yang belum melakukan pendataan, mungkin solusinya kalau di tempat kita kan sudah melakukan pendataan sampai 3.000 sekian ya, 3.100 untuk di tahun 2023. Lah, solusinya nanti teman-teman pemegang program PISPK itu melakukan penginputan. Tapi nggak usah banyak-banyak. Misal per bulan 10, dan itu per bulan 10, per desa 10 dalam waktu 7 bulan. Itu kayaknya masih nyendak untuk dilakukan gitu. Lah, nanti dokumentasikan dalam Excel seperti ini boleh. Jadi kalau misal surveyor menanyakan, coba Poni di Desa Pagentan dicek di aplikasi KS. Ini nanti akan muncul. Dan ini real. Untuk penginputannya real ya, tapi untuk kunjungannya enggak. Untuk penginputannya real, kita menggunakan penginputan di tahun 2023 gitu. Seperti itu. Ini ada 9 desa, Metawana, Kasmaran, dan lain-lain. Kemudian ini juga menjadi dasar untuk menentukan keberhasilan dari kunjungan PISPK. Karena sebagai contoh kita sudah rencanakan sekian, apakah rencana ini berjalan dengan baik atau tidak, kemudian monitoringnya seperti apa, seperti tadi Banjarnegara 2 ditanya ya. Ketika dilakukan
kunjungan, kemudian dilakukan penginputan, itu monitoringnya seperti apa, cara menyampaikan ke teman-teman seperti apa gitu. Kemudian ketika ada permasalahan, bagaimana cara teman-teman menyelesaikan. Sebagai contoh, kita target per bulan 10, ternyata ada satu desa yang per bulan hanya 2 misal. Itu monitoringnya seperti apa lah. eh, Seperti di kita itu ada semua jawabannya. Sebagai contoh nih, ini kita waktu penginputan itu membuat monitoring. Oke, ini kita membuat monitoring. Jadi teman-teman bidan desa itu nginput tanggal berapa di sini ada, yang diinput siapa saja di sini ada, pembina keluarga melakukan penginputan tanggalnya berapa, yang diinput siapa, ini ada semua. Lah ini salah satu bentuk monitoring seperti itu. Jumlahnya juga ada, ini salah satu bentuk monitoring seperti itu. Oke, kemudian lanjut. Lah, ini PR-nya teman-teman mungkin di sini dokumen apa? Ini maksudnya dokumen pendukungnya. Mungkin kalau di EP ini terlihat simpel sekali. Tim pembina keluarga melakukan kunjungan keluarga dan intervensi awal yang telah direncanakan melalui proses persiapan dan pendokumentasian. Kayak awal saya mikirnya cuma bikin rencana kunjungan dan intervensi awal, terus buktinya pakai daun tok kayak gitu. Tapi ternyata kayak teman-teman yang sudah melaksanakan akreditasi, untuk sesi wawancaranya itu tidak segampang itu seperti itu. Jadi dilakukan semua proses dari P1 sampai P3 seperti itu. Oke, lanjut kita masuk yang ke pelaporan dan dokumentasi. Nah, surat tugas. Oke, ini yang saya sebutkan tadi, surat tugas. Untuk surat tugas itu kita sesuaikan dengan apa yang tadi sudah saya sebutkan. Waktu awal saya membuat surat tugas itu per desa per hari 1 orang. Tapi kemarin ada masukan dari PJUKM kita, surat tugas boleh dilakukan selama beberapa bulan seperti itu. Jadi di sini disebutkan bahwa untuk desa Babadan misal, di desa Babadan ini saya membuat 3 orang ya. Nanti sesuai dengan yang ada di SK, sesuai dengan yang ada di perencanaan seperti itu. Kita lihat di perencanaan contoh. Jadwal intervensi awal. Di jadwal di Desa Plumbungan itu ada 4 orang. Targetnya sekian, Januari sampai Mei. Kita lihat. Di Desa Plumbungan 4 orang. Yuni Retnowati, Anita, Wiwin, Iis. Bisa kita lihat, kita sesuaikan. Wiwin, Iis, Yuni Retnowati, Anita. Sesuai gitu. Jadi yang kita jadwalkan, tanggalnya berapa, petugasnya siapa, disesuaikan dengan surat tugas ini. Seperti itu. Jadi nanti nggak terlalu banyak, karena pelaksanaannya Januari sampai Mei. Seperti itu, tidak per hari. Seperti itu. Surat tugas sudah. Kemudian pelaporan dan dokumentasi. Dokumentasi kunjungan keluarga awal. Ya, teman-teman nanti bisa, kalau misal nggak melakukan kunjungan beneran ya, bisa ngambil foto apa aja lah. Yang penting seperti melakukan kunjungan seperti itu, lebih baik, lebih banyak, lebih bagus. Ini dokumentasinya, foto, kemudian harusnya daun ya. Dokumentasinya daun dari daftar hadir, notulen. Tapi menurut saya ini foto aja sudah cukup sih. Dokumentasi, lanjut ke C. Laporan rekapitulasi IKS kecamatan. Kita buka. Yang C itu, tim pembina keluarga melakukan perhitungan IKS pada tingkat keluarga, RT, RW, desa atau kelurahan, dan puskesmas secara manual atau elektronik. Oke.
secara manual atau elektronik ya. Jadi tim pembina keluarga melakukan perhitungan indeks keluarga sehat pada tingkat keluarga, RT, RW, desa. Oke, ini lumayan tricky ya untuk di yang C, karena rekapitulasi indeks keluarga sehat setelah kita nginput tahun 2023 itu tidak langsung update seperti itu. Maka dari itu, teman-teman itu bisa mengambil rekapitulasi IKS kecamatan. Kalau misal satu kecamatan 2 desa berarti kan satu kecamatan 2 puskesmas berarti kan ada misal tempat kami Pagentan 1 dan Pagentan 2. Silakan teman-teman download. Untuk Pagentan 2-nya hapus semua. Kemudian yang diganti adalah di sininya ya. Di sini teman-teman. Di IK, indeks keluarga sehat, jumlah IKS keluarga. Ya, ini nanti teman-teman cara merubah ininya. Yang atasnya kayaknya susah untuk dirubah ya. Yang atasnya sudah dirubah tapi harusnya dirubah. Teman-teman juga merubahnya. Tapi nanti kita fokusnya ke indikator yang bermasalah seringnya ya. Contohnya ODGJ, kemudian TB paru, merokok, terus jamban. Kayaknya yang sering bermasalah itu. Nanti teman-teman bisa edit di bagian sini. Di bagian jumlah keluarga yang mempunyai IKS sehat, kemudian IKS-nya. Nanti teman-teman bisa dilihat di aplikasi keluarga sehat. Mana? Sebentar. Cara mengisinya. Ini sebenarnya akal-akalan sih sebenarnya. Tapi karena memang aplikasinya salah satu poin masalahnya adalah tidak update setiap saat, maka dari itu kita seenggaknya agak real dengan yang ada di aplikasi, kemudian dihitung IKS-nya. Sebagai contoh kita lihat ini desa apa? Desa Metawana. Sebelumnya desa Metawana itu nggak sekian. Desa Metawana itu 400-an atau 300-an. Nah, ini teman-teman bisa cari seperti biasa kita mencari IKS ya. Lah, kita klik desa Metawana. Kemudian kita filter semua, terapkan. Kemudian di sini muncul 569. 569 itu dimasukkan ke sini. 569, kemudian cari yang sehat. Kita filter yang sehat. Terapkan, muncul 45. Di sini 45. Dan seterusnya untuk semua desa seperti itu. Kemudian kita untuk menghitung IKS desa, ini adalah paling update ya. Berarti 45 bagi 569 muncul sekian. Kemudian cakupan IKS Puskesmas Pagentan 1 adalah ini. Jadi 691 dibagi 648 yaitu 0,10. Oke, dari sini menunjukkan adanya peningkatan dari 0,3 menjadi 0,10 seperti itu. Sebenarnya untuk bukti IKS-nya nanti teman-teman bisa melengkapi, ini kan IKS Puskesmas. Nanti teman-teman lengkapi sampai IKS desa, RT, RW sampai keluarga. Itu yang saya lihat di Pagentan 2 seperti itu ya. Jadi lebih detail, lebih bagus seperti itu. Kemudian kita masuk yang D. Oke. Yang D dan E sebenarnya bisa digabung ya. D dan E itu bisa digabung kegiatannya. Jadi yang D itu tim pembina keluarga menyampaikan informasi masalah kesehatan kepada kepala puskesmas, penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan, dan pelaksanaan UKM untuk bersama-sama melakukan analisis hasil kunjungan keluarga awal. Kemudian tim pembina keluarga bersama
yang tadi sudah disebutkan sama ya. Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan, pelaksanaan kegiatan UKM, menyusun intervensi lanjut. Jadi kegiatan yang 4 sama 5 atau C sama D bisa dibarengkan. Misal membuat satu kegiatan yang isinya penyampaian informasi dan rencana tindak lanjut, kan biasanya seperti itu. Gandengannya ya. Rencana intervensi, analisis hasil masalah, kemudian rencana tindak lanjut. Ini bisa dibarengkan gitu. Untuk dokumen-dokumennya juga dibarengkan sama, nggak apa-apa. Kita lihat di D. Di D yang pertama, analisa kunjungan intervensi awal tahun 2020 tahun 2023 ya. Tadi untuk analisa yang pertama, yang B itu enumerator, analisa kunjungan enumerator. Yang ini adalah analisa kunjungan intervensi awal. Oke. Di sini beda ya untuk masanya ya. Ini hasil intervensi awal. Analisis hasil intervensi awal tahun 2023 yang tadi saya sebutkan. Berdasarkan hasil kunjungan keluarga awal tahun 2023 disimpulkan bahwa jumlah keluarga yang sudah mendapatkan kunjungan keluarga sejumlah 6.481. Dari saat masa enumerator adalah 4.611. Atau meningkat 20% penginputan. Ini penting. Pentingnya adalah untuk mengetahui progres kita dari awal kita melakukan kunjungan, kemudian setelah dilakukan kunjungan. Kemudian rekapitulasi hasil IKS per desa. Tadi formatnya hampir sama dengan yang pertama ya, masa enumerator. Ini mengalami peningkatan IKS yang cukup signifikan. IKS di semua desa mengalami peningkatan dari 0,03 sampai menjadi 0,10. Desa Tegal Jeruk mengalami peningkatan IKS yang tadinya 0 menjadi 0,344. Urutan desa yang mempunyai IKS terendah yaitu 1 sampai 9. Ini kita urutkan. Ini menjadi dasar untuk intervensi lanjut ya, hasil analisa ini. Kemudian permasalahan IKS, man, money, method, machine, measurement, environment, kemudian diaplikasikan dalam fishbone. Kemudian untuk kesimpulan kita masukkan dalam metrik, kemudian kita susun rencana tindak lanjut. Perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan intervensi lanjut diintegrasikan dengan pemegang program untuk meningkatkan IKS puskesmas. Oke, di sini penting ya. Perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan intervensi tindak lanjut. Mengapa perkataannya perencanaan dan pelaksanaan? Karena ini nanti nyambung ke EP selanjutnya. Direncanakan dan dilaksanakan dan sesuai dengan proses manajemen puskesmas P1, B2 dan P3. Yang bawah mengetahui kepala puskesmas seperti itu. Kemudian notulen hampir sama seperti tadi ya. Notulen hampir sama. Ya, untuk notulen ini rapat intervensi awal, hasil intervensi awal 5 Mei. Oke. Kemudian PowerPoint hasilnya. Kemudian daftar hadir seperti tadi biasa. Kemudian ini ada undangannya. Jadi setiap kegiatan yang bersifat mengumpulkan harus ada daunnya ya. Daftar hadir, notulen, foto. Kemudian kita masuk yang E juga hampir sama. Ini laporan intervensi awal, ini PowerPoint-nya, daftar hadirnya, undangan. Ini sama, D dan E sama. Kemudian yang F. Yang F kita baca EP-nya. Penanggung jawab UKM mengkoordinir pelaksanaan intervensi lanjut. Ya, ini nanti teman-teman mungkin multi tafsir ya untuk pelaksanaan intervensi lanjut, atau kalau misal contoh dokumen yang dikasih Mbak Lucy itu tentang bagaimana PJ UKM itu mengkoordinasikan dengan lintas sektor. Hanya lintas sektor ya. Namun bisa juga teman-teman menyiapkan yang nomor 6 ini adalah mengkoordinir
teman-teman dalam gedung atau teman-teman pemegang program, karena untuk intervensi lanjut itu identik dengan pemegang program untuk menaikkan IKS per indikator seperti itu. Tapi saya baru membuat yang lintas sektor, koordinasi lintas sektor, dan ini belum lengkap ya, harusnya ada daunnya ya, ada dokumentasi, kemudian notulen, daftar hadir, dan lain-lain. Nah, kalau misal kita menggunakan lintas sektor, nanti teman-teman bisa masuk menggunakan contoh-contoh yang sudah dilakukan di Logmin Linsek seperti itu. Jadi di Logmin Linsek nanti di copy aja daftar hadirnya, notulennya, nanti notulennya ditambahi tentang PISPK seperti itu. Notulennya di copy aja menggunakan itu, kemudian daftar hadir, notulen, undangan menggunakan Logmin Linsek, kemudian foto menggunakan Logmin Linsek. Oke, seperti itu. Sepertinya sudah cukup lengkap apa yang saya jelaskan. Ini menegaskan lagi, saya masih belajar dengan teman-teman, karena untuk akreditasi itu menurut saya nggak ada yang baku ya. Yang penting kita menyiapkan dokumen sesuai EP, kemudian ada dokumen pendukung, dan kita bisa mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang kita laksanakan. Pertanggungjawabannya adalah yaitu proses-proses dari manajemen puskesmas tadi, P1, P2, P3, kemudian untuk masa pelaksanaan PISPK kita bisa menjelaskan, kemudian untuk IKS-nya, kemudian proses-prosesnya, seperti itu. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, tidak bermaksud menggurui teman-teman, tidak bermaksud lebih hebat dari teman-teman. Saya masih perlu banyak belajar dari teman-teman semua. Harapan saya, ketika saya sharing dokumen itu nggak cuma diganti kopnya, karena di situ ada proses wawancara untuk mengorek semua pelaksanaan dan pertanggungjawabkan teman-teman ketika melaksanakan program PISPK. Maka dari itu mari kita sama-sama belajar. Harapan saya kita sukses akreditasi semua. Oke, mungkin sekian video ini dibuat. Nanti mungkin ada video untuk EP 252. Karena waktunya terbatas, nanti insya Allah saya bikin lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.